Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Semangat pagi. Terima kasih. Tepuk tangannya dong. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai berikan. Oke, gue lanjut absen. Adam, ya Adam, Alkis, Ahmad, Ardiansyah, Dekaupin, Erdi, Emma, Ermanto, Pendri, Ferry, Insan, Lao, Andi, Rafa, Fikrio Danu, Rizky, Topri, Tadit, Rasya, Sakit, Rafa, Revin, Rido, Rizky, Muharwan, Sohibul, Wahyu, Zaino, Zulfahri, Richard, Debri. Oke. Yang kita ada kesepakatan dalam pembelajaran semuanya harus tegak. Terus tidak ada yang berbicara, ya. Sebelum disuruh berbicara, handphone sudah disimpan semua. Pokoknya nanti ketika diberi instruksi baru kalian kerjakan, paham? Sekarang biar suasana cair, kita ice breaking dulu. Andi, maju ke depan. Tepuk tangan untuk Andi. Andi akan memperagakan 2 ditambah tambahnya mana? 3 sama dengan 5. 4 ditambah 4 baru badannya sama dengan 8. Yang tepuk tangan untuk semuanya. Berikutnya adalah ketika ibu berbicara, kamu harus ikutin dengan suara yang keras. Paham? Oke. Aku siswa SMK 3 kelas 10 TKR 1. Sebenarnya aku lagi nggak semangat nih. Tetapi karena belajar BK semangat. Hore. Oke, tepuk tangan. Kita sudah bersiap tadi ya, sudah berdoa, sudah ice breaking, sudah kesepakatan kelas. Selanjutnya adalah kita bermain games. Oke? Materi kita pada hari ini adalah tentang mengelola emosi. Tentunya games yang akan ibu berikan ini adalah berkaitan dengan cara mengelola emosi. Itu apa? Apa emosi, Rizky? Apa? Ya betul, stres itu termasuk emosi. Tetapi nanti akan kita bahas ya. Sebelumnya kita bermain games dulu. Karena ibu ada metode pembelajaran namanya ARKA. Jadi yang pertama itu aktivitas. Di aktivitas itu adalah kita bermain game. Oke? Kita bagi kelompok satu meja. Ini ada berapa meja nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Ibu, kalian udah dapat semua puzzle-nya? Udah? Nah, ibu akan membagikan ini namanya kertas yang akan ditempelkan puzzle. Nanti pakai lem.
Ya, karena labnya terbatas, kalian susun dulu di atas meja, nanti baru di lab di puzzle ini. Paham? Ada pertanyaan? Tidak, oke, gue bagikan. Sudah dapat semua kertas puzzle-nya? Silakan tempel di sini, buat yang benar, rapi dan tepat, ya. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Emosi yang terjadi di puzzle yang kelompok Iki buat adalah mengenai apa, nak? Kasih sayang seorang ayah. Ya, nah. Ini menggambarkan perasaan apa? Dia emosinya apa? Anaknya nangis. Anaknya nangis. Oke, berarti emosi nangis. Ini kelompok 1. Kelompok 2 silakan maju. Tolong Pak jelaskan ini emosi apa yang terjadi? Dia mencari bulan. Kenapa? Nangis kan, Bu? Oh, dia lagi sedih, lagi nangis ya. Oke, berarti emosi nangis. Kelompok 3. Emosi apa yang tergambar di puzzle-nya, nak? Bahagia, Bu. Apa? Bahagia. Bahagia. Oke, catat ya. Tulis di kertasnya di situ. Emosi menangis, emosi bahagia. Ya, oke? Udah. Kelompok 4. Emosi apa, nak, yang terjadi di puzzle kamu? Berteriak. Berteriak. Dia sedang apa tuh? Dan sedih. Sedih atau sepertinya sedang tertawa deh. Sedang lagi kan? Sedang bahagia. Oke, kelompok 5. Emosi apa yang terjadi di puzzle kamu, nak? Terus, Bu. Stres, betul sekali. Burung dia ya. Stres. Kelompok 6. Emosi apa yang terjadi di puzzle-nya? Emosi bahagia. Bahagia. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih anak, kalian sudah menyelesaikan LKPD 1, yaitu bermain puzzle. Nah, dari bermain puzzle itu kamu sudah mengerti, sudah tahu tentang emosi yang terjadi di puzzle tersebut. Nah, sekarang Ibu bagikan LKPD 2. Di sini tolong gambarkan misalnya bahagia. Kalian tahu emot yang ada di WA? Nah, buat seperti itu. Kalau bahagia, emotnya dibuat, ya, bisa. Terus tulis emosi apa ini? Tadi apa emosinya yang kelompok 4? Bahagia, tulis emosi bahagia. Apa penyebab dari emosi bahagia? Sudah? Dan yang nomor 3, bagaimana cara mengendalikan emosi bahagia? Misalnya emosi nangis, bagaimana cara mengendalikannya? Ya, kalau bahagia gimana? Ya terus berbahagia misalnya. Terserah kamu jawabannya, ya, oke? Ibu bagikan ke kursi dari sekarang. Waktunya 3-4 menit lagi. Ini emosi apa? Burung, stres. Oke anak ya, ini termasuk dalam aktivitas dari refleksi. Jadi ketika kalian sudah bermain puzzle, ya kan? Puzzle ini dikaitkan dengan materi yang terjadi pada hari ini, ya, tentang emosi. Betul nggak Sohibul? Betul? Oke. Nah, jadi kalian bermain puzzle itu tidak hanya bermain puzzle, nah, tetapi harus tahu apa yang terjadi sih di puzzle ini. Nah, itu namanya bagian dari refleksi, ya. Tadi setelah dibuat puzzle, apalagi kita cari tahu nih tentang apa, benar? Setelah tahu tentang apa, kita buat di LKPD-nya. Kita akan bahas lagi kenapa ini bisa terjadi. Oke, kelompok kalian sudah selesai? Silakan maju. Kelompok ini dulu, silakan maju. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1.
menangis. Penyebab emosi menangis ada 4, yaitu kecewa, stres, rasa sakit, atau menangis karena bahagia. Cara mengendalikannya, menenangkan diri. Oke, betul kawan-kawan? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari LKPD-nya. Silakan, Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan emosi yang saya buat tentang menangis, emosi menangis. Penyebabnya karena mencari ibu. Jadi nangis. Cara mengendalikannya bertemu dengan ibunya atau pertemukan lalu. Oke, boleh. Terima kasih untuk kelompok 2. Terima kasih Andi. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Tepuk tangan. Terima kasih untuk kelompok 5. Oke, tepuk tangan. Oke, Marianus dari kelompok 3 ingin menjelaskan dari puzzle-nya, silakan Nak. Emosi bahagia. Lihat semuanya, lihat. Apa penyebabnya? Apa hal-hal yang disukai pada sepenuhnya? Oke, jadi cara mengendalikan bahagia adalah dengan menikmati kebahagiaan itu, ya? Betul? Betul. Terima kasih untuk Marianus dari kelompok 3. Tepuk tangan. Tepuk semangat. Kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Ini adalah gambar emosi bahagia. Penyebabnya mendapatkan apa yang dia inginkan. Cara mengendalikannya, menikmati kebahagiaan itu. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Jawabannya sangat bagus sekali, yaitu dengan cara menikmati kebahagiaan itu. Benar? Benar. Selagi bahagia, berbahagia. Oke, next. Saya akan membacakan hasil emosi bahagia. Penyebabnya adalah menghabiskan waktu luang untuk hal yang disukai. Cara mengendalikannya, momen bahagia sepenuhnya. Oke, jawabannya walaupun sama tetapi bagus sekali ya, adalah menikmati setiap momen kebahagiaan itu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 6. Gimana perasaan kalian pada hari ini? Senang. Kenapa senang? Karena bermain. Belajar sambil bermain apakah menyenangkan? Menyenangkan. Oke. Tadi sudah puzzle. Habis itu sudah apa lagi? Sudah merefleksikan hasil dari puzzle-nya. Ya, ternyata di dalam puzzle itu ada emot apa aja? Nangis, ada kebahagiaan, ada sedih, ada rasa takut. Berarti macam-macam ya. Oke. Selanjutnya adalah masuk ke dalam materi. Bisa konsentrasi semuanya? Mana yang perlu dicatat? Silakan dicatat ya. Karena ini materinya sangat penting untuk kehidupan kalian ke depannya. Ya. Oke. Budi jalan ke kampus dengan sumringah. Tiba-tiba ada motor lewat genangan air dan menciprat Dudi. Pagi yang cerah jadi penuh amarah. Untung ada WA. Mama baru transfer uang bulanan. Biar basah, saldo bertambah. Dudi buka sosmed sekalian. Baca postingan nyinyirin tim sepak bolanya yang keok. Sebagai penggemar setia, ia wajib komen. Di kelas ada kabar, Dudi antri. Ternyata ada Susi, kecengan Dudi. Dengan heroik, Dudi mentraktir Susi. Tapi pas
di kasir, Dudi sadar dompetnya ketinggalan di kosan. Itulah cerita Dudi hari ini. Peristiwa datang dan pergi, emosi silih berganti. Kalau kita tak bisa mengenali dan menjadi pilot diri, maka suasana dan lingkungan akan pegang kendali. Teknis marketing, propaganda hingga provokasi tahu persis bagaimana memanipulasi emosi. Banyak hoax yang menyentuh emosi, menggerakkan hati, dan akhirnya menggerakkan jempol untuk ikut menyebarkan. Konflik, perang saudara, dan aksi terorisme kebanyakan berawal dari pemanfaatan ketakutan dan perasaan terancam. Emosi itu alarm jiwa yang memberi rasa pada dunia. Tanpa emosi, hidup ini tawar dan hambar. Tapi, jika emosi jadi raja, maka kita akan jadi budaknya. Kita tak beda dengan termometer. Panas naik angkanya, dingin turun ukurannya. Itulah sikap reaktif. Kita nggak pernah bisa mengendalikan cuaca dan peristiwa, tapi kita bisa mengendalikan cuaca jiwa kita. Sekarang Dudi sedang belajar jadi pengendali emosi. Setiap ada peristiwa, nggak langsung bereaksi. Tarik nafas sambil mengamati. Dudi nggak mau lagi jadi termometer yang suhunya ditentukan suasana sekitar. Dudi mau jadi stabilizer. Meski tegangan naik turun, aliran listrik tetap stabil. Atau kulkas, meski di luar panas, dalam tetap adem. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu termometer atau stabilizer? Oke, sudah paham dari video tadi? Nyimak semuanya, anak-anak semua. Mau jadi termometer, mau jadi stabilizer, atau mau jadi kulkas? Stabilizer. Jadi apa? Stabilizer. Stabilizer. Kenapa Radit mau jadi stabilizer? Ya benar. Walaupun di luar sana ada yang mempengaruhi kita untuk beremosi negatif, contohnya teman sendiri, kadang membuat emosi kan? Kadang-kadang, tapi terkadang dari kitanya juga, ya kan? Nah, kita harus tetap menjadi leader, jangan jadi termometer. Kalau misalnya panas, dilawan dengan panas, jadinya apa nah? Berantem, ya kan? Panas jadinya sama emosi. Betul kan? Jadi kita lebih baik seperti kulkas. Kenapa? Karena di dalamnya tetap dingin, walaupun di luar panas. Lanjut. Apa itu emosi? Luapan perasaan yang biasanya berlangsung singkat, betul nggak? Berlangsung singkat, tiba-tiba Oke? Dan muncul sebagai tanggapan atas apa yang terjadi di sekitar kita atau dalam diri kita. Betul nggak? Kalau menurut Danu, emosi itu terjadi karena apa? Biasanya? Kadang loh. Keadaannya seperti apa, Danu? Jadi kalau dia teman kan panas sih pasti suasananya kan. Tapi terus apa yang bagaimana cara Danu menyikapinya ketika dia teman? Apakah menjadi termometer atau menjadi kulkas? Coba menjadi kulkas. Ya. Coba menjadi kulkas. Oke, tepuk tangan untuk Danu. Ibu tanya lagi ke Sohibul. Ketika Sohibul mau pergi sekolah nih, ya, Sohibul emosi gara-gara, aduh kos kaki aku nggak tepat nih, gitu kan? Apa yang Sohibul lakukan? Apa yang Sohibul lakukan di rumah? Bertanya kepada siapa? Mama atau siapa? Bertanya ke mama. Karena apa tadi? Kos kakinya nggak ketat, misalnya. Terus gimana cara nanya sama mamanya nak? Gimana Sohibul? Emosinya marah atau kecewa atau sedih? Panas. Ya Allah, nggak boleh. Kalau sama orang tua kita harus
lembut, harus dingin. Ya, jangan sama mama marah gara-gara kok kaki nggak ketat. Nggak boleh ya nak ya. Nah, jadi harus semangat karena diri sendiri. Ya, betul kan? Kalau kita emosi sama orang tua, apa yang terjadi? Dosa besar. Habis itu bisa kualat, tidak boleh ya nak ya. Tapi Bu yakin kalian semua anak yang baik, ya, termasuk Sohibul, ya Sohibul ya. Oke, sudah paham apa itu emosi? Apa emosi? Luapan perasaan secara singkat, betul nggak? Ada nggak bukan luapan perasaan? Misalnya nih lagi temen ngomong kan? Ya Allah, apa lah ya yang terjadi di diri aku ini sebenarnya ya? Kok gini kali lah hidup aku? Itu emosi apa? Sedih, kecewa, sama dengan saya. Oke, lanjut. Emosi itu ada yang positif, ada yang apa? Emosi itu ada yang positif atau negatif? Positif. Apa aja emosi positif? Senang, bahagia. Pada hari ini kalian sedang mengalami emosi apa? Bahagia. Iki bahagia. Ada lagi yang emosi marah? Emosi ngantuk ada? Oke. Lanjut. Emosi negatif. Emosi negatif apa aja? Marah, takut, kecewa, sedih, menangis, benar nggak? Perbedaan emosi dan suasana hati atau mood apa? Coba baca ini. Perbedaan emosi dan mood suasana hati. Durasi emosi jika berlangsung beberapa detik atau menit. Banyak kawannya, betul nggak? Betul. Durasinya lama nggak kalau emosi? Ya. Kayak tiba-tiba sep gitu kan? Ya. Kalau mood? Betul. Mood jangka panjang bisa berlangsung berjam-jam hingga berhari-hari. Oke. Penyebab dari emosi apa aja biasanya? Biasanya memiliki baca. Yang memiliki atau penyebab yang lain. Nah, misalnya Misalnya mendapat mendapatkan kabar baik itu yang memicu emosi. atau bahagia. Oke, itu penyebab dari emosi. Kalau mood penyebabnya apa? Seringkali muncul tanpa penyebab yang jelas. Oke, terima kasih. Tepuk tangan nak untuk kawannya. Kalau misalnya suasana hati, nih misalnya nih, kalau kalian nengok mama kalian atau siapa ya kakak, kadang-kadang moodnya suka berubah-berubah nggak kalau cewek itu, iya kan? Ya. Dia baik, tiba-tiba kayak apa sih? Gak terganggu gitu ya kan? Ya. Nah itu tuh kadang-kadang kapan berhentinya tuh nggak tahu gitu, jadi tergantung balik lagi ke mood. Cara menghadapinya gimana nih kalau misalnya berhadapan dengan orang yang kemudian? Malu sih. Cara menghadapi orang yang kemudian adalah cukup dengan tenang. Pertama, yang kedua, kalau dia nggak mau ditanya ya udah diam aja, ya. Tapi sesekali ditanya kamu kenapa, gitu, ya. Itu baik terjadi dengan mama kamu, dengan kawan kamu, atau dengan kakak, ya. Seperti itu. Jadi jangan dilawan dengan emosi. Terkadang dia nggak mood, kamu nanya dia nggak jawab, karena nggak mood kamu emosi. Ya benar kan? Nah nggak boleh kayak gitu ya. Ini adalah ini namanya self awareness, ya. Nah self awareness ini adalah bagaimana kita, kalian bisa lihat di sini ada namanya peta emosi. Peta emosi itu ada apa aja nak? Ada bahagia, ada apa lagi? Ada sedih, ada semangat, ada senang, dan lain-lain. Ya, ada ketakutan. Lanjut ya. Ini ada beberapa jenis emosi yang akan kita bahas. Salah satunya adalah emosi marah. Ciri-ciri emosi marah, baca. Fisik, detak jantung meningkat dan nafas lebih cepat. Betul nggak kalau lagi marah kayak gitu? Betul nggak nak? Kalau lagi marah pasti kayak berapi-api gitu kan? Lalu ekspresinya apa kalau lagi marah? Berteriak nggak kalau lagi marah? Sohibul berteriak? Oke. Kalau berbicara dengan nada tinggi? Kalau misalnya marah? Apakah marah terkadang dengan berkata kasar? Ada? Sering. Nah itu emosi marah. Jadi kita mengetahui dulu jenis emosi ya. Lalu yang kedua,
Emosi senang. Fisiknya apa? Melebar. Habis itu apa lagi? Tubuh terasa enteng. Energi gimana? Energi meningkat. Ekspresinya gimana nak? Kalau semangat. Apa lagi? Wajahnya berseri-seri. Oke, next. Wajah berseri-seri. Emosi terkejut. Nah, gimana tadi? Terkejut. Fisiknya gimana? Iya, emosi terkejut. Misalnya nih kamu dapat kabar yang tidak baik. Betul nggak? Ya, betul. Fisiknya gimana? Apa? Fisiknya gimana? Habis itu? Fisiknya gimana? Ekspresinya? Coba terkejut. Emosi sedih. Fisiknya gimana kalau emosi sedih? Ekspresinya gimana kalau sedih? Anda akan mencontohkan emosi sedih. Ada emosi. Emosi sedih. Nih, ada dong contohnya ya emosi sedih. Masih ada. Tubuhnya lemes nggak? Lemes. Bahunya menunduk. Ya. Ekspresinya gimana? Wajahnya. Ini pakai orang kasihan gitu ya. Lanjut. Emosi apa lagi? Takut. Ciri-cirinya Marianus. Kalau mama memang jadi takut sama orang tua. Terus fisik kamu mana? Jantung gimana? Berdebar-debar nggak? Habis itu? Teringat dingin nggak? Atau tubuh gemeter nggak? Kalau takut? Nggak sampai ya. Itu mungkin takutnya udah terlalu parah ya. Nah, ekspresinya kayak tubuhnya kayak nge-freeze gitu nggak sih? Gemeter ya. Nah, itu tadi beberapa dari emosi positif dan negatif, ya kan? Nah, ibu mau nanya, sebaiknya kalian sebagai anak terhadap orang tua, ketika orang tua mungkin tidak sadar ya nak ya, sedang emosi negatif, jadi kalian apa yang kalian lakukan terhadap orang tua? Bagaimana sikap kalian? Jadi kita walaupun orang tua marah, kita tidak boleh ikut marah, tapi jangan orang tua nggak marah, kita malah marah-marah, betul kan? Nggak boleh ya. Nanti jadi anak durhaka. Nah, cara mengendalikan diri dengan rumusannya. Ibu mau minta satu orang deh. Cara mengendalikan diri siapa ya? Rajin. Silakan di depan deh. Tepuk tangan untuk Rajin. Cara mengendalikan diri dengan rumusannya. Yang pertama adalah terima. Tarik nafas dalam-dalam. Oke. Terima. Jangan tolak emosi yang sedang kamu rasakan. Semakin kamu menolak, kamu tersiksa. Itu cara mengendalikan dirinya ya ketika emosi ya. Jadi tarik nafas dalam-dalam dan terima. Kedua, amati. Amati bagaimana yang terjadi, reaksi yang terjadi di dalam kepalamu. Apakah dia marah, sedih, atau kecewa ketika menghadapi teman? Ya, misalnya dia lagi emosi, kamu tengok nih. Kamu tarik nafas nih nah. Habis itu kamu hembuskan, kamu tetap tenang, kamu lihat, ternyata dia lagi marah. Kan? Nikmati, ya kan? Jangan dia marah kamu apa sih ini? Tapi kamu tetap dengan tenang. Nikmati duduk kamu dengan tenang, nikmati diam kamu, tetap tenang dalam kendali, oke? Yakini apa? Coba baca. Yakini bahwa kamu hebat dan kuat daripada emosimu. Ini kamu yang pegang kendali. ya, jadi kamu tetap harus yakin, ya. Sekarang Radit sedang dalam emosi apa ini namanya? Bahagia. Aksi. Setelah semua terkendali, lakukan tindakan atau respon positif. Jadi kalau orang marah, kamu harus gimana? Diam dulu. Jangan marah-marah. Ya pokoknya jangan menyurutkan emosi orang lain. Banyak ada pilihan, ya. Ada yang memaafkan, ada yang mencari keluarga, ada yang menuliskan pesan, ada yang berlari. Nah, ketika kamu mendapatkan permasalahan, biasanya apa yang kamu lakukan? Nih,
Kamu tolong ceritakan satu perasaan yang kamu rasakan dan ingat kapan, misalnya terakhir kamu hari ini misalnya. Apa perasaan kamu? Oke, marah ya? Ketika marah kepada siapa? Kepada kawan. Oke. Kapan kamu merasakannya? Tadi. Ceritakan penyebabnya. Diajak kawan. Terus apa yang kamu lakukan ketika kamu diajak kawan? Apakah kamu memaafkan atau kamu diam aja? Diam aja. Berarti kamu orang yang sabar, ya. Oke, terima kasih anak sudah menjadi orang yang sabar. Nah, ini ada yang terakhir lagi nih, namanya aplikasi. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang aktivitas, kalian sudah bermain puzzle, lalu kalian merefleksi dari hasil bermain puzzle. Setelah itu kita belajar tentang materi, betul Debri, konsep tentang apa itu emosi. Lalu sekarang kita mengaplikasikan ilmu yang tadi kalian sudah dapat dengan membuat poster. Jadi Ibu ingin merancang pembelajaran pada hari ini dengan kelas bernuansa sel, yaitu social emotional learning, ya. Caranya gimana, Bu? Nah, kita sekarang membuat poster. Nanti ada kertasnya, kalian gunting. Kalian tahu kayak ini nih, saku. Kita buat kayak saku, terus nanti kalian tulis nama kalian masukin kalian sedang berada di emosi yang mana pada hari ini. Bisa? Bisa. Untuk bagikan kelompoknya dulu ya. ada marah, itu gak apa-apa, tulis saja. Nanti kalian masukin ke dalam kantong yang marah, misalnya, ya kan? Tapi kalau misalnya emosi senang, masukin ke emosi senang. Kalian tulis nama kalian di kertas sticky note, oke? Sudah selesai semuanya? Ya. Silakan yang lain. Silakan, siapa lagi? Kalau ada yang sedih, boleh sedih. Kalau ada yang marah, masukin ke marah. Sesuai ya Kak ya sama diri kamu, perasaan pada hari ini. Oke, ternyata 50 ya, nggak apa-apa. Oke, next, siapa lagi? Oke, silakan cepat. Lanjut. Udah semua Mas Yana? Oke. Udah semua ya? Nah, inilah akhir dari pembelajaran kita pada hari ini adalah dengan membuat poster
Emoji, ya, poster perasaan pada hari ini. Nah, ibu lihat tadi banyak sekali yang mengisi di bahagia. Lalu terkejut ya. Apa nih emosi apa nih nak? Malu. Penasaran. Oke, banyak yang Malu, Bu. ada juga yang sedang jatuh cinta. Ada juga yang sedih ternyata, ya. Nanti ini orangnya rahasia, nah hanya ibu nanti yang boleh buka di BK. Oke. Jadi kesimpulannya pada pelajaran hari ini adalah bahwa kita harus bisa bagaimana mengendalikan apa ya Pak Dianus? Emosi yang gimana? Dari yang negatif ke positif, ya. Itu inti dari pembelajaran pada hari ini, ya. Ibu berharap semoga anak-anak ibu semua menjadi orang-orang yang mampu mengendalikan emosinya, mampu mengelola emosi dengan baik. Betul? Betul. Mampu menghargai orang lain ketika orang lain sedang bicara, ketika orang lain sedang berhadapan dengan kamu. Kenapa? Karena ketika kamu menghargai orang lain, maka orang lain juga akan menghargai diri kamu, ya. Oke anak-anak, sepertinya waktu sudah habis, sudah 3 jam pelajaran, ya. Ada pertanyaan sampai di sini, Danu? Oke, anak UTR 1, terima kasih banyak dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.